mulia. Akhlak mulia adalah berbuat baik kepada orang lain, menghindari dari sesuatu yang menyakitinya, dan menahan diri ketika disakiti. Adapun contoh dari akhlak mulia yaitu sabar, jujur, sopan santun, adil, tawakal, rajin ibadah, amanah, dan lain-lain. Keutamaan memiliki akhlak mulia. Yang pertama, menjadi amalan baik di akhirat kelak. Yang kedua, dapat memberatkan timbangan amal baik. Yang ketiga, dicintai Rasulullah. Yang keempat, ditinggikan derajat dan kedudukannya di akhirat. Yang kelima, jaminan mendapat rumah di surga. Dalam profil belajar Pancasila, sifat akhlak mulia ada 5. Yang pertama yaitu akhlak beragama. Yang kedua ada akhlak pribadi. Yang ketiga ada akhlak kepada sesama manusia. Yang keempat ada akhlak kepada lingkungan. Di sini, akhlak beragama bukan hanya paham tentang ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, tapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apapun agama yang dianut, pasti hal-hal berikut dianggap baik untuk dilaksanakan, seperti beribadah, ikhlas, sabar, menyesali dan memperbaiki perbuatan, dan bersyukur. Akhlak pribadi artinya adalah berbuat baik pada diri sendiri dan menjalankan kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, dengan cara yaitu menjaga dan mengembangkan diri secara jasmani dan juga rohani. Secara jasmani, pastinya dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Lalu, secara rohani, bisa dengan cara tidak membandingkan diri dengan orang lain, tidak merendahkan atau menyalahkan diri sendiri. Selalu menyemangati diri dan jangan lupa beristirahat dan berekreasi. Selanjutnya ada akhlak kepada sesama manusia. Islam memerintahkan pemeluknya untuk menunaikan hak-hak pribadi dan berlaku adil terhadap dirinya. Islam juga dalam pemenuhan hak-hak pribadi tidak boleh merugikan hak orang lain. Islam mengimbangi hak-hak pribadi dan hak orang lain dan hak masyarakat, sehingga tidak timbul pertentangan. Semuanya harus bekerja sama dalam mengembangkan hukum-hukum Allah. Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap seseorang terhadap orang lain. Adapun akhlak terhadap sesama manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, akhlak kepada orang tua. Sebagai seorang anak, wajib berbakti kepada orang tua setelah takwa kepada Allah. Adapun perbuatan yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tuanya, yaitu 1. Mendoakannya, taat kepada segala perintah selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama, menghormatinya, sopan santun, merendahkan diri kepadanya, menjaga dan menyayanginya, dan selalu melindunginya. Karena pada dasarnya, orang tua adalah orang yang sangat berjasa untuk anak-anaknya. Jasa yang diberikan tidak dapat terhitung, apalagi tergantikan dengan harta. Kedua, ada akhlak kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua ketika berada di sekolah, sehingga kita harus berakhlak kepada guru juga, seperti halnya berakhlak kepada orang tua. Akhlak terhadap guru tercermin melalui sikap hormat kita secara proporsional, seperti datang tepat waktu, berpakaian rapi, mendengarkan saat guru menerangkan, menjawab saat guru bertanya, aktif ambil bagian dalam memberikan kontribusi saat diberikan kesempatan diskusi, serta melaksanakan tugas di rumah, baik untuk membaca literatur, membuat resume, menulis paper, dan lain-lain. Yang ketiga, ada akhlak kepada saudara. Dalam pandangan Islam, berbuat santun terhadap saudara harus sama, sebagaimana santun kepada orang tua dan anak. Dengan saudara, kita harus berakhlak yang baik. Saudara itu tidak sebatas pada saudara kandung, tetapi juga saudara sebangsa, seagama, dan sesama manusia. Contoh akhlak yang perlu dilaksanakan yaitu adil terhadap saudara, saling menyayangi, jangan suudzon. Yang keempat ada akhlak kepada teman. Teman adalah orang yang paling setia menemani dalam bermain maupun belajar. Adapun akhlak kepada teman sebagai berikut. Yang pertama, saling menasehati ketika ada teman yang bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman yang lain. Yang kedua, saling menyayangi dan menghargai. Yang ketiga, sesama teman kita harus saling tolong-menolong ketika ada yang membutuhkan bantuan. Maka kita itu sebaiknya membantu karena mereka itu membutuhkan pertolongan.
Yang keempat ada akhlak kepada teman. Teman adalah orang yang paling setia menemani dalam bermain maupun belajar. Adapun akhlak kepada teman sebagai berikut. Yang pertama, saling menasehati ketika ada teman yang bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman yang lain. Yang kedua, saling menyayangi dan menghargai. Yang ketiga, sesama teman kita harus saling tolong-menolong ketika ada yang membutuhkan bantuan. Maka kita itu sebaiknya membantu. Yang terakhir ada akhlak kepada tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggalnya berdekatan dengan kita, di mana mereka selalu mengetahui keadaan orang terdekatnya terlebih dulu dibandingkan dengan orang lain. Tetangga adalah unsur penting dalam bermasyarakat, karena dengan tetangga kita dapat mewujudkan saling bekerja sama dalam membangun masyarakat. Di antara kewajiban terhadap tetangga, antara lain kita tidak boleh menyakiti mereka, kita harus menghormati dan memiliki rasa tenggang rasa terhadap mereka, serta memberi pertolongan kepada mereka apabila membutuhkan pertolongan kita. Selain itu, kita wajib memuliakan tetangga, menghormati hak keislamannya, dan wajib memberikan kesamaan hak. Apabila tetangga kita bukan orang muslim, maka kita juga harus tetap menghormati mereka. Yang terakhir yaitu akhlak kepada lingkungan. Di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara kita untuk menjaga alam. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, jangan menebang pohon sembarangan, apalagi menebang pohon hutan. Karena jika kita sudah berani untuk menebang pohon di hutan, berarti kita harus siap-siap untuk kehilangan sebagian oksigen di dunia ini. Yang keempat, yaitu menjaga tanaman-tanaman di rumah kita, di mana kita harus bisa menyiramnya, bisa didekatkan dengan cahaya matahari tumbuhan itu, karena dengan adanya cahaya matahari ke dalam tumbuhan itu, maka tumbuhan akan bisa berfotosintesis dengan baik.